Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata Hasto takut begitu kan ya. Sudah benar kata netizen, apakah mereka kena tersandra begitu. Ini, Sekjen PDP mengatakan kasus Harun Masiku untuk mengunci saya agar tidak kritis soal pemilu. Iya, ini gimana coba bayangkan ya. Dengan seperti ini maka masyarakat semakin melihat apakah semuanya kena tersandra begitu kan. Ini Sekjen PDIP loh yang mengatakan seperti itu begitu. Wajar kalau hak angket kemarin ya agak maju mundur begitu akibatnya seperti ini begitu ya. Jadi sudah diakui memang ya dengan adanya apa yang kemudian beberapa kasus yang muncul begitu kan ya. Jadi Pak Jokowi itu mungkin ke akar-akarnya sudah tahu bagaimana ya PDIP dan sebagainya. Jangan-jangan Pak Jokowi sudah tahu Harun Masiku ada di mana gitu. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Mari kita baca ya komentar-komentar dari netizen. Sekjen PDIP ya kasus Harun Masiku untuk mengunci saya agar tidak kritis soal pemilu. Nah ini. PDP paling bertanggung jawab kerusakan demokrasi bangsa ini. Jokowi adalah kader PDP yang dibangga-banggakan, dipuja-puji ya, sekarang merusak demokrasi bangsa. Di mana tanggung jawab moral PDP atas ulah kadernya? Ya, ini juga ada yang berkomentar, apapun alasannya PDP terlalu percaya diri, cenderung merendahkan Jokowi sehingga menuai apa yang ditabur mereka sendiri. Pentingnya untuk menghormati Jokowi ya dulu saat kalian menganggap itu hanya karena kerja kalian. Ini lantas bagaimana? Ya dulu kewar-kewar Jokowi ya diingatkan ya tidak mau mereka. Kenapa setiap dulu oposisi mengingatkan jangan terlalu dekat dengan Jokowi, jangan terlalu percaya terkait dengan Jokowi. Malah mereka tidak mau begitu kan ya. Justru orang yang mengkritik itu malah disalahkan. Ya, ini lantas bagaimana ya membawa nama negara, membawa nama ini, nama itu begitu kan ya. Baik ya simpatisan dari partai PDIP, dari kader PDIP, semuanya mereka kalau mengkritik Jokowi, wah ini kritikannya sangat luar biasa mereka kepada orang-orang yang mengkritik seorang Jokowi. Tapi pada akhirnya sekarang kita lihat saja begitu kan. Sekarang sudah merasa sedih ditinggal seorang Jokowi. Lantas bagaimana? Ya, yang namanya politik begitu kan ya. 2 periode saya kira sudah cukup wajar ya dalam hal ini maka ya PDIP untuk mengkritik seorang Jokowi hari ini begitu kan ya sudah mulai tidak bisa karena mereka sudah mulai tersandra katanya. Apakah benar seperti itu? Nah, itu yang menjadi catatan penting bagi kita ya. Apakah nanti ya dengan adanya seperti ini begitu tetap mereka mau tidak mau mengkritik. Hak angket ini sudah di depan mata loh begitu kan ya. Jangan-jangan hanya ini sebagai gertakan saja begitu. Bahkan ya kalau sampean memang menang ya memang tidak ikut berperan kenapa mesti takut dan kritis katanya begitu ya. Maju terus pandang mundur ya Hasto dan PDIP. Rakyat akal sehat mendukung perjuangan untuk perbaikan negeri ya. Sekarang sudah lihat saja begitu. Kenapa 2 periode ya seperti dosen, seperti mahasiswa diingatkan mereka begitu kan ya. Maunya ya bagaimana? Justru ya mengagung-agungkan seorang Jokowi di situ begitu kan ya. Bahkan dipuja-puji seorang Jokowi begitu kan. Ya kesana kemari dipuji sana sini begitu. Dan sekarang pada akhirnya menyesal mereka ya. Ternyata ya di ujung-ujung ya punya firasat lain seorang Jokowi begitu kan. Dulu mengatakan tidak ada sebaik Jokowi. Demokrasi akan maju sana sini katanya. Tapi sekarang berbalik arah omongannya. Demokrasi gagal gara-gara Jokowi. Semuanya gara-gara Jokowi begitu kan. Jadi artinya apa? Akibat ya mereka sudah tidak menghiraukan lagi orang-orang yang memberikan saran, memberikan masukan di situ begitu kan. Menjadi oposisi itu tidak mudah begitu kan. Artinya apa? Artinya kritikan-kritikan itu begitu benar-benar demi rakyat, demi bangsa dan negara. Coba dulu. Ya netizen mengkritik ini, mengkritik itu malah ditepis dengan isu-isu bahwa seorang Jokowi prestasinya luar biasa ini dan itu begitu. Ada nggak kader PDIP yang menyatakan hari ini begitu kan ya?
orang-orang yang kemudian bisa dikatakan tersandra kritik kepada Jokowi? Saya kira tidak ada begitu. Jadi orang-orang yang kritik kepada Pak Jokowi hanya simpatisan mereka yang tidak ada kaitannya dan tidak ada sandra secara hukum begitu kan. Bahkan ini PDIP, ya Sekjen PDIP kasus Harun Masiku untuk mengunci saya agar tidak kritik soal pemilu. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia begitu ya, yaitu adalah PDIP, yakni Hasto Kristianto menyatakan ada instrumen hukum yang sengaja menargetkan dirinya. Ia pun menyebut kasus Harun Masiku. Bahkan kasus Harun Masiku itu sebenarnya adalah upaya untuk mencari kelemahan-kelemahan saya sebagai sekjen. Dan di dalam upaya untuk menggunakan instrumen hukum di dalam menarget saya, katanya begitu kan ya. Menurut Hasto, pada persidangan terbukti ia tidak terlibat kasus Harun Masiku. Namun kasus itu terus diupayakan agar dikaitkan dengannya. Tapi untuk diupayakan untuk mengunci saya agar tidak bersikap kritis terhadap pemilu. Ya kita lawan begitu kan. Kritik, gaungkan hak angket. Biar masyarakat itu percaya di situ begitu. Untuk mengunci betul di pengadilan saya sudah jelaskan terkait hal ini. Harun Masiku dan tidak ditemukan suatu fakta yang berkaitan dengan saya. Menurut Hasto, kasus hukum Harun Masiku makin dikaitkan dengan dirinya sejak dirinya mengkritisi kecurangan pemilu dan juga Presiden Joko Widodo. Nah, sekarang kalau sudah tiba-tiba muncul disebutkan Hasto begitu kan, Hasto yang harus bertanggung jawab. Karena Hasto posisinya adalah sekjen di situ begitu kan. Semuanya kan pasti tahu begitu. Mulai dari PAW di situ begitu kan ya, yang kemudian diganti siapa begitu ya, atas pemilihan di dapil mereka begitu. Dan pada intinya saya berasumsi begini, kalau PDIP tidak takut kita hadapi bersama begitu kan ya. Semua kebenaran itu pasti akan terungkap dengan sebuah kebenaran, tidak mungkin dengan sebuah kejelekan ya. Maka dengan adanya seperti ini kita tunggu saja. Bahkan Harun Masiku ditetapkan menjadi buron KPK dalam kasus dugaan pergantian anggota DPR RI melalui metode penggantian antar waktu atau PAW. Harun menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan agar terpilih menjadi anggota DPR RI pada periode 2019. Namun saat operasi tangkap tangan OTT pada awal Januari 2020, Harun Masiku kabur. Kemudian pada akhir Januari 2020, KPK memasukkan nama Harun Masiku sebagai buron. Tak hanya itu, Harun Masiku juga menjadi buronan internasional setelah masuk dalam daftar Red Notice Interpol pada pertengahan 2021. Sekarang kita lihat saja kemana Harun Masiku begitu kan ya. Berani jujur hebat katanya. Jadi sampai hari ini Harun Masiku santai-santai aja mereka begitu kan. Jangan-jangan masih rokokan yang ada di Indonesia begitu kan. Jadi saya kira Pak Jokowi pasti tahulah jalan tikus seorang PDIP di situ begitu. Maka jangan coba-coba berani mengkritik seorang Jokowi. Bisa saja seperti itu. Kalau memang tidak tersandra, kritik aja begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.